Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan penelitian tentang analisis big data dengan metode klasifikasi menggunakan Naive Bayes. Pada kesempatan kali ini kami telah mengambil judul dengan mengacu kepada data klien kartu kredit dengan sumber data dari archive ICS Uji Edu dengan peneliti Ai Cheng Yes dari institusi Tsinghua University Taiwan dan Departemen Civil Engineering Tamkang University Taiwan. Data set yang kami ambil adalah kasus pembayaran pelanggan kartu kredit di Taiwan. Baik, adapun yang menjadi atributnya ada X1 sampai X23 dan Y-nya yes or no. Adapun penjelasan tentang atribut X1 itu adalah jumlah kredit yang diberikan atau pagu kredit. Yang kedua, X2-nya adalah gender. Yang ketiga, education, tingkat pendidikannya, dan X4 itu status perkawinan, X5 umur dari pelanggan. Dan X6 sampai X11 itu adalah status pembayaran kartu kredit, apakah itu pembayaran delay dari April sampai September 2025. Dan X12 sampai X17 itu adalah total tagihan dari kartu kredit pelanggan tersebut mulai dari September sampai Mei, mulai bulan September 2025, Juli, Juni, Mei, dan Mei. Adapun X17 sampai X23 itu kita mengambilkan dari jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan mulai dari September, Agustus, Juli, Juni, Mei, April 2005. Baik, ini sumber data yang kami ambil adalah dari website ini, dan langkah berikutnya kami akan melakukan percobaan atas penelitian ini. Untuk penelitian ini kami sudah simpan datanya di dokumen My Document Rapid Manner, dan langkah pertama yang kami lakukan adalah import data yang telah disimpan di komputer kami, dan kedua setelah dilakukan import data kami akan merubah data Y-nya menjadi binomial dan dirubah role-nya menjadi label, dan berikutnya kami simpan. Dan selanjutnya kita lihat bahwa hasil datanya, bahwa Y-nya sudah berubah menjadi data yang ditampilkan sebagai berikut. Selangkah selanjutnya terlihat bahwa di sini data statistik untuk set yang kita gunakan di situ terdapat 10.000 data. Adapun yang menjadi itu yang no-nya itu sebesar 7.741 dan yes-nya 2.259. Next, langkah berikutnya kami menggunakan dataset ini dan memasukkannya dalam proses rapid manner. Langkah berikutnya adalah select attribute. Kami memilih subset dan memilih beberapa atribut untuk yang akan kami gunakan. Set role, dan langkahnya kita set role untuk variable Y dengan target role sebagai label. Lanjut, dan melakukan split data dengan membuat rasio sebesar 0,7 untuk data latih dan data testingnya 0,7 dan 0,3. Kami lakukan klasifikasi dengan algoritmanya Naive Bayes, dan kita jalankan berikut hasilnya bahwa kelas yes mendapat sekitar 0,226 dan kelas no sebesar 774. Inilah hasil grafiknya untuk X1-nya dan seterusnya.
Adapun menjadi data statistiknya. Dan selanjutnya kami melakukan performance binomial classification untuk kelas no. Setelah kami jalankan, mendapatkan hasil bahwa performance vektornya dilihat dari akurasinya sebesar 79,03%. Itu cukup bagus juga. Dan untuk terlihat conclusion matriknya sebagai berikut. Dan nilai dari classification error-nya sebesar 20,9. Precision-nya 83,49. Recall 90,88%. Dan spesifisitinya sebesar 38,39%. Berikutnya kita predict value sebesar 83,49%. Dan negative predictive value-nya sebesar 55,13%. Itu untuk data training. Untuk langkah berikutnya kita melakukan masukkan data testingnya dengan langkah sebagai berikut. Kita copy itunya dan kita jalankan dan mendapatkan hasil dari data testing dengan akurasi 79,23%, artinya lebih bagus dari data trainingnya. Untuk precision-nya sebesar 84,02%, recall-nya 90,35%, dan sensitivity-nya sebesar 90,35%. Specificity-nya sebesar 41,15% dan predictive value, positive predictive value-nya 84,02%. Dan nilai negatif predictive value-nya 55,47%. Dengan langkah berikutnya yang kami lakukan adalah untuk menguji coba data ini adalah dengan menggunakan semua atribut yang ada, dan hasilnya setelah kita running bahwa akurasinya sebesar 50,60%, artinya dengan semua atribut tingkat akurasi data sangat buruk sekali. Dan classification error-nya sebesar 49,40%, sangat besar, dan terlihat grafiknya untuk masing-masing variabel X1, X2, dan sampai X23 setelah kami. Dari kesimpulan dari data tersebut dapat kami tarik kesimpulan data training dengan performa tinggi akurasinya 79,03%, sementara data testing dengan tingkat performa akurasi sebesar 79,23%. Dan setelah kita masukkan semua variabel, maka tingkat performa akurasinya menurun menjadi 50,60%. Demikian hasil penelitian yang kami jadikan bahan dalam tugas akhir ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.